Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tidak seperti biasanya kawan-kawan, video ini agak sedikit berbeda karena video ini saya akan berikan trik-trik atau jebakan-jebakan dalam permainan Italian game, khususnya dalam permainan Greco Gambit. Tapi sebelum membahas lebih dalam mengenai jebakan-jebakan yang ada dalam permainan Greco Gambit, saya akan berikan cuplikan partai yang dimainkan oleh Gioacchino Greco sendiri. Permainan ini dimainkannya pada tahun 1620 dan semua lawan-lawan Gioacchino Greco sendiri tidak pernah disebutkan namanya alias no name. Oke kawan-kawan, kita lihat saja permainan Gioacchino Greco memainkan gambitnya. Permainan diawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, dan gajah hitam C5. Ini adalah formasi utama permainan Italia variasi Gioacchio Piano. Jika putih melanjutkan dengan pion B4, ini bisa disebut dengan variasi Evans Gambit. Di sini Greco memainkan pion C3, hitam melanjutkan kuda F6, dan pion D4 lanjut Greco. Pion pukul pion dipukul balik dengan pion C dan gajah hitam ke B4 skak ditutup dengan kuda. Disinilah formasi utama atau lajur utama dari Greco Gambit. Greco mengorbankan pionnya di E4 untuk dipukul oleh kuda hitam. Dan Greco pun rokade pendek. Hitam melanjutkan kuda pukul kuda C3, dipukul balik dengan pion, gajah pukul pion, dan menteri putih ke B3. Mengancam gajah dan memberikan ancaman skak di peta F7. Hitam melanjutkan gajah pukul A1, Greco pukul pion F7 skak, raja ke F8, Greco melanjutkan pengembangan gajah ke G5 mengancam menteri ditutup oleh kuda, dan Greco melanjutkan kuda ke E5. Mensentralisasi kudanya sekaligus membuka ruang bagi menterinya di peta F3 di langkah-langkah berikutnya. Hitam melanjutkan gajah pukul pion D4, gajah putih ke G6 memberikan ancaman skak mat di peta F7. Hitam menutupnya dengan pion D5, menteri ke F3 skak. Ancamannya masih tetap sama, skak mat di peta F7. Diantisipasi oleh putih, gajah ke F5. Gajah pukul gajah, gajah hitam pukul kuda. Greco melanjutkan gajah ke E6 open skak. Ditutup dengan gajah di F6, gajah pukul gajah, pion pukul gajah, menteri pukul gajah skak, raja ke E8, dan menteri ke F7 skak mat. Itulah kawan-kawan permainan Gioacchino Greco memainkan gambitnya sendiri. Dan coba kita lanjutkan kawan-kawan untuk membahas lebih dalam apa saja jebakan-jebakan yang ada dalam permainan Greco Gambit. Oke kawan-kawan, kita lanjut pembahasan mengenai apa saja jebakan atau trik-trik yang ada dalam permainan Greco Gambit ini. Kita mulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah C4. Pembukaan Italia dan gajah hitam C5, variasi Gioacchio Piano. Dan jebakan Greco Gambit bisa dimulai dengan pion C3. Langkah berikutnya oleh hitam yang paling umum adalah memainkan kuda ke F6 untuk mempersiapkan rajanya rokade. Dan putih bisa mendorong pion D4, memaksa hitam untuk pukul pion putih D4 ini dengan pion. Apabila di posisi seperti ini hitam mencoba untuk menarik mundur gajahnya, mungkin ke peta B6, putih bisa melanjutkan pion pukul pion E5 mengancam kuda, memaksa kuda atau menggoda kuda untuk pukul pion E4. Menteri putih bisa didorong ke D5, memberikan ancaman kuda dan memberikan ancaman skak mat pukul pion F7. Di posisi seperti ini, walaupun hitam mencoba gajah pukul pion F2 skak, simpel saja raja putih bisa naik ke E2. Mungkin di langkah berikutnya ini hitam akan melakukan rokade, putih bisa pukul kuda. Jadi di posisi seperti ini, langkah terbaik adalah pion pukul pion. Putih bisa melanjutkan pion pukul pion. Dengan struktur pion pusat putih seperti ini, akan menggoda hitam untuk pukul pion E4.
Akan tetapi untuk sementara gajahnya diancam oleh pion. Terus bagaimanakah cara hitam untuk mendapatkan pion E4 ini? Caranya adalah gajah ke B4 skak. Dan kelanjutan langkah atau jebakan Grego berikutnya menutupnya dengan kuda di C3. Hitam pun akan tergoda untuk pukul pion E4. Putih bisa melanjutkan rokade. Disinilah momen-momen kritis dari jebakan Grego ini. Jadi di posisi seperti ini, langkah terbaik bagi hitam adalah memukul kuda dengan gajah. Setelah pion putih pukul gajah, hitam bisa melanjutkan pion D5, sesegera mungkin mengancam gajah putih. Apabila respon dari putih menteri ke C2, hitam bisa melanjutkan rokade terlebih dahulu. Akan tetapi kawan-kawan, jika dalam posisi seperti ini, hitam melanjutkan kuda pukul kuda, putih bisa melanjutkan pion pukul kuda, dan apabila hitam kembali ingin mendapatkan pion putih, disinilah hitam mulai terjebak. Dengan mengorbankan dua pionnya, putih mendapatkan keleluasaan ruang bagi perwiranya menekan pertahanan Raja Hitam, sekaligus tempo untuk menyerang. Di posisi seperti ini, menteri ke B3 terlihat langkah yang cukup bagus untuk mengancam gajah sekaligus mengancam skak dengan pukul pion F7. Akan tetapi, langkah ini mudah dipatahkan oleh hitam, yaitu hitam bisa memainkan pion D5. Setelah gajah pukul pion, hitam rokade, dan bila putih melanjutkan menteri pukul gajah hitam, menteri hitam akan pukul gajah putih. Jadi di posisi seperti ini, langkah terbaik bagi putih adalah gajah ke A3 untuk mencegah Raja Hitam melakukan rokade pendek, sekaligus menawarkan hitam untuk pukul beteng di A1. Apabila gajah pukul beteng di A1, beteng putih bisa digeser ke E1 skak ditutup dengan kuda, beteng pukul kuda skak. Menteri hitam harus pukul beteng jika tidak ingin rajanya kena skak mat. Dan apabila di posisi seperti ini, hitam mencoba menutup diagonal petak gelap dengan pion D6. Putih bisa melanjutkan beteng ke C1 menyerang gajah hitam. Setelah gajah ke A5, menteri putih bisa ke A4, mempersiapkan pion di lajur D didorong ke depan untuk mengancam kuda. Setelah pin-pinan ditutup dengan gajah, pion D5 mengancam kuda, kuda ke E5, dan menteri putih bisa pukul gajah. Dalam posisi seperti ini, langkah terbaik bagi hitam untuk pukul kuda putih adalah dengan gajah, bukan dengan kuda. Dan itulah kawan-kawan, jebakan atau trik-trik yang ada dalam permainan Grego Gambit dan cara mengantisipasinya. Semoga video ini bisa jadi bahan kita untuk bermain Grego Gambit ataupun bisa jadi bahan antisipasi dalam melawan Grego Gambit. Saya ucapkan terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.